Tragedi penikaman sangat berpengaruh bagi nama baiknya Dongso dan bisnisnya. Beberapa proyek terhenti, banyak investor mengundurkan diri. Motor wide. Banyak investor mengundurkan diri. Walau bisnisnya sedang ada masalah, Dongso tetap lebih fokus pada si penikam dirinya karena dia telah mencoreng nama baik Dongso. Osong memberi informasi kalau mobil si pelaku sudah ditemukan dan diamankan, pun juga pisaunya, dan juga terjadi 2 kasus pembunuhan di dekat ditemukannya barang bukti. Karena merasa omongan Taesuk tempo hari benar, Dongso pun menghubungi Taesuk untuk bekerjasama saling berbagi informasi. Dongso akan memberi bala bantuan anak buahnya dan membayar semua biaya. Karena keinginan mereka berbeda, jadi lahirlah peraturan siapa yang menemukan si iblis pertama dialah pemiliknya. Dan juga saling menyimpan kartu as masing-masing agar tidak ada yang bisa mengkhianati satu sama lain. Secara mereka tidak mungkin saling membuat surat perjanjian kan? Strategi pun disusun. Taesuk mengajak 2 rekannya untuk bergabung dalam rencana. Sementara itu Dongso juga mengambil keuntungan, mengambil kesempatan untuk menyingkirkan Sang-do menggunakan pisau si iblis, memanfaatkan isu yang sedang beredar. Juga Taesuk meminta temannya Seo-jin dari tim forensik untuk menyelidiki bukti-bukti yang didapatnya dari Dongso. Seo-jin mendapati DNA para korban dari berkas yang diberi Taesuk dan hal serupa juga ditemukan di pisau yang ditemukannya di mayat Sang-do. Akibatnya pembunuhan selama ini dikonfirmasi sebagai pembunuhan berantai yang membuat tim elit mengambil alih kasus ini karena menganggap tim Oh Bong tidak becus. Hal ini membuat Taesuk sangat kesal menemui Dongso dan menghajarnya. Tapi Dongso yang seorang bos gangster mana mempan dihajar detektif kurus begini. Dengan santai Dongso mengakui perbuatannya. Tetap saja Taesuk tidak bisa berbuat banyak karena target terbesarnya adalah si iblis. Dongso menghadiri pemakaman Sang-do pun juga si iblis. Si iblis sudah mulai mencuat ke permukaan ya bun. Si iblis tahu kalau pisaunya digunakan oleh Dongso untuk membunuh si Sang-do. Lalu memberi memo kepada tangan kanannya Sang-do, lalu pulang dan membunuh lagi. Santuy. Makin barbar. Sementara Dongso pulang ngelayat pergi mencari barang bukti di mobilnya si iblis bersama Taesuk. Taesuk menjadi sangat buru-buru karena kejar-kejaran sama tim elit untuk menyelesaikan kasus ini dan karir seluruh timnya yang jadi taruhan. Saat sedang cek and recheck, tiba-tiba anggota Sang-do datang untuk membalas dendam atas kematian Sang-do. Tapi mereka berdua berhasil menghabisin mereka semua termasuk tangan kanannya Sang-do. Taesuk menjadi shock kayaknya karena baru pertama kali dia ngebunuh orang. Kalau Dongso sih biasa aja, udah biasalah. Dongso menyuruh Taesuk pergi agar dia yang ngeberesin sisanya. Keesokan harinya Taesuk diberi tugas penculikan oleh Oh Bong, tapi dia menolak karena ingin tetap menyelidiki kasus pembunuhan berantai dan terjadi sedikit keributan di antara mereka. Setelah itu Taesuk mendapat informasi kalau si iblis sedang meminta tebusan pada istrinya si korban yang dibunuh sepulang ngelayat tempo hari. Posisinya si istri tidak tahu suaminya sudah tiada. Si iblis memberikan alamat pertemuan pada si istri. Saat istri sampai ke lokasi yaitu warung soju, pemilik warung meminta agar tas tebusan dititipkan saja padanya. Taesuk mengintai transaksi yang ternyata si iblis sudah tahu akan dibuntuti polisi. Lalu Taesuk melihat gerak-gerik mencurigakan lalu mengejarnya namun gagal. Saat menanyakan siapa yang menyuruh mengambil tasnya pada pemilik kedai tidak mengetahui siapa. Dia hanya diberi pesan begitu, lalu memberitahu kalau si iblis sempat minum soju merek Chamisul. Taesuk menanyakan botol bekasnya di mana. Mau tidak mau mereka harus cari satu persatu. Di tempat lain Dongso sedang berusaha mengambil hati para kliennya dengan menjual mesin slotnya dengan harga murah. Tapi ada satu klien yang berusaha menjatuhkan Dongso.
Di waktu yang sama, Taesuk yang sudah mulai lelah, datanglah Sojin memberitahu hasil temuannya. Sidik jari yang ditemukan di botol minuman sama dengan yang ada di setir mobil si iblis, dan memberi alamat si pemilik sidik jari. Nggak pakai lama alias GPL, Taesuk langsung berangkat. Dari pemilik apartemen, Taesuk mendapat info kalau dia sudah tidak pernah pulang selama 3 bulan, dan tidak ada yang mencurigakan. Taesuk berpindah menuju kamar. Di sana Taesuk cek and recheck dan mendapatkan foto yang sangat cocok dengan sketsa dari Dongso. GPL lagi, Taesuk langsung memberi kabar rekannya. Di waktu yang sama, Dongso yang sedang berbisnis tidak tahan lagi dengan simbol musik, menghajarnya sampai pingsan. Lagi anak-anak, Dongso mendapat telepon dari Taesuk. Taesuk mengirimkan foto dan rekaman suara si iblis. Setelah ditelaah dengan seksama, Dongso yakin kalau dialah si iblis. Rapat dadakan pun diadakan. Strategi dijalankan sesuai arahan agar si iblis bisa segera ditemukan. Mereka di sini juga saling duluan karena perjanjian kerjasama awal Dongso dan Taesuk. Siapa yang duluan mendapatkannya, dialah pemiliknya. Lebih kurang begitulah. Lalu Shin memperlihatkan Dongso sedang berpayung di bawah hujan lebat di pinggir jalan. Tak lama seorang gadis SMA datang untuk menunggu bus. Dongso yang kasihan memberi payungnya pada si gadis. Lalu datang Taesuk. Mereka di sini menunggu Osong untuk pergi makan-makan. Saat sedang santai, di TV memperlihatkan kembali pembunuhan. Mereka sangat kesal. Tanpa lama, semua dikerahkan untuk mencarinya. 32번 버스 노선따라 명 이 안에 있어. 다들 긴장해. 야, 니들은 대경동에서 올라. Apartemennya ditemukan, tapi si iblis belum pulang. Mereka menunggu di sekitar apartemen. Adegan Fast and Furious pun terjadi. Setelah mobilnya rusak, sekarang pakai kaki. Dongso mendapatkan si iblis. Taesuk memerintahkan rekannya mencari keberadaan Dongso secepatnya sebelum si iblis dibunuh. Taesuk tiba tepat waktu, mengambil si iblis dan membawanya ke kantor polisi. Saat berita penangkapan si iblis disiarkan, juga penutupan beberapa tempat perjudian juga diberitakan, dan beberapa pemimpinnya menjadi buron, termasuk Dongso. Shin berpindah. Pihak kepolisian kesusahan mencari bukti yang konkret, karena selama ini belum ada bukti yang memang benar-benar menunjukkan kalau dialah pelakunya. Saat di persidangan juga, hakim tidak bisa memvonis si terdakwa karena bukti tidak cukup. Namun saat saksi selanjutnya dipanggil, semua tercengang. Ternyata Taesuk diam-diam mempertaruhkan nyawanya untuk bernegosiasi dengan Dongso setelah semua kejadian yang udah dia perbuat pada Dongso. Hai, puitis amat. Taesuk membujuk Dongso untuk menyerahkan diri dan mau bersaksi di pengadilan karena dialah satu-satunya korban yang selamat. Dan dia juga satu-satunya yang bisa membuktikan kalau si iblis bersalah. Di pengadilan, Dongso memberi kesaksian dengan sangat antusias sampai buka-buka baju. Dongso memberitahu kalau pembunuh yang menggunakan pisau tangannya akan banyak luka dan kuku tangannya busuk. Bukti terakhir, Dongso memanfaatkan memo si iblis pada tangan kanannya Songdo dengan sedikit manipulasi tentunya. Si iblis alias Kang Kyuho tidak bisa mengelak lagi dan dijatuhi hukuman mati. Dongso yang awalnya sudah buron mana bisa dilepas lagi dan langsung diborgol juga. Dongso dimasukkan ke dalam penjara yang sama dengan si iblis dan anak buahnya. Dongso sangat girang melihat si iblis dan si iblis tercengang. Dalam hatinya, kenapa gue bisa sepenjara sama orang gila ini ya? Usut punya usut, itu adalah syarat yang diajukan Dongso sama Taesuk. 사내 셋이 목숨 걸고 게임을 했는데. Ya, tamat. Ending yang lumayan karena nggak diperlihatkan cara dan gaya apa yang digunakan Dongso untuk ngabisin si iblis. Sebenarnya saya juga geram ya sama karakter si iblis ini, karena kejam dan ngebunuh cuma buat kesenangan. Main kok sama nyawa orang.
Sekian, terima kasih kepada para penonton. Tolong bantu subscribe channel saya ini dan juga like dan komen yang membangun. Kritik dan saran juga agar channel ini semakin berkembang. Ciao, adios, sampai jumpa di video selanjutnya.